dari titik semprot sampai ke cuci tangan dan seterusnya. Kemudian setiap hari itu jadwalnya ada 2 kelompok yang hadir di sekolah. 2 kelompok ini antara 10 sampai 12 anak. Jadi tidak lebih dari itu. Dan ayah dan bapak dan ibu guru nanti akan seperti babysitter. Kemana-mananya anak-anak akan diikuti. Dan memang aturannya hanya datang ke kelas yang digunakan, setelah itu pulang langsung dijemput oleh orang tua. Tidak boleh melihat-lihat ruangan yang lain. Jadi seperti itu. SOP-nya nanti oleh wali kelas akan dijelaskan secara detail. Durasi pertemuannya juga 2 jam, mulai pukul 8 sampai pukul 10. Ini berlangsung 1 bulan 1 kali. Sehingga nanti dalam semester 1 ini ada 4 bulan efektif. Mungkin hanya terjadi 4 bulan 1 kali untuk sekolah. Mungkin school visitnya yang ke rumahnya bisa jadi lebih dari 1 kali. Kami melihat nanti hasil dari pernyataan orang tua. Tapi jadwal sudah kami buat. Jadwal ini kami buat ideal. Kalau semuanya setuju home visit, maka jadwalnya seperti ini. Kalau semuanya setuju, banyak yang setuju ke sekolah, jadwalnya sudah dibuat. Nah, nanti itu akan berubah ketika jumlah anak-anak yang atau orang tua yang mengikuti salah satu program ini. Seperti itu. Karena kami akhirnya juga pada persetujuan orang tua. Mengapa sih kami harus dengan persetujuan orang tua ya? Mengingat dari pemerintah Kota Malang memberikan langkah-langkah bahwa proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik, tahapannya memang walaupun zonanya zona hijau, pemerintah kotanya sudah membolehkan, kemudian sekolah sudah siap. Kalau orang tua belum menyetujui, juga tidak bisa dilaksanakan. Ini satu pemikiran dengan saya secara pribadi, kembali kepada orang tua bagaimana mengambil keputusan. Itu yang kedua. Nah, ke depan nanti mengingat kondisi yang sekarang ini orang tua pasti memerankan peran yang besar, karena menjadi guru di rumah ini bukan hal yang remeh dan sudah dirasakan 3 bulan ini ya. Kalau lihat di media-media itu ini sudah mulai berkurang. Karena mungkin sudah menyadari bahwa ya tugas mendidik itu kan tugas orang tua. Awal-awal dulu sampai KPAI ya, sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan orang tua yang ada stres karena tugas sekolah. Ya gurunya ini loh stres sekolah. Gitu ya. Nah, tiba-tiba harus seperti itu kondisinya. Malam ada pengumuman, besok sudah off, tidak sekolah. Tapi kan anak-anak harus belajar. Kita berikan formula yang pertama, keberatan kita kurangi, cek berat kita kurangi lagi, cek berat terus kan berat. Ya, nah ini kita tawarkan ke tahap berikutnya. Tadi ada beberapa sistem. Kemudian karena orang tua ini memainkan peran yang besar, kemudian yang kedua perlu diingat bahwa orang tua adalah guru yang tidak terlatih. Tidak ada orang tua ketika akan menikah itu ada pendidikan guru dulu. Ada yang mengikuti, ada yang metodologi pembelajaran IPA tidak ada. Bagaimana mengajarkan IPS juga tidak ada. Apalagi mengajarkan tematik, dulu saya bingung tematik itu, gitu ya. Gurunya ya begitu. Nah, makanya Bapak Ibu guru kemarin awal sudah memetakan kajian mana yang akan diberikan pada saat pandemi ini. Jadi untuk semuanya nanti akan diberikan. KD ini adalah kemampuan yang harus dicapai oleh anak-anak di kelas 5. Kemudian mengingat hal tersebut, maka kami berpikir bahwa orang tua ini membutuhkan bimbingan dan dorongan dari guru. Artinya kita bermitra, semakin dekat kita, semakin erat silaturahim kita, semakin ditingkatkan kerjasama kita dan komunikasinya. Karena kita memang sebenarnya adalah mitra. Mendidik itu adalah tugas utama orang tua. Itu yang harus kita kembalikan kewajiban kita, bahwa mendidik adalah tugas utama orang tua. Sedangkan
di guru ini hanya membantu. Seperti itu sebetulnya. Tapi karena kemarin sudah terkondisi begitu, sekarang kita disadarkan kembali bahwa memiliki adalah tugas orang tua, maka ke depan sekolah akan mengadakan program sekolah orang tua. Jadi nanti orang tua akan diberikan materi-materi bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Itu yang paling utama. Kemudian nanti ayah dan bunda bisa mensupport kegiatan ini, dan ketika ada undangan untuk kegiatan ini banyak yang menghadiri dalam rangka menggiling diri sendiri, menambah pengetahuan diri sendiri, dan meningkatkan kesabaran menghadapi anak kita sendiri. Mudah-mudahan program ini bisa sukses. Dan yang terakhir, harapan sekolah, ayah dan bunda bisa bekerja sama secara intensif dengan wali kelasnya masing-masing. Wali kelas ini adalah orang tua kedua bagi anak-anak, dan wali kelas ini adalah teman curhat, teman mencari solusi kesulitan-kesulitan belajar anak-anak. Jadi apapun mohon disampaikan, tidak perlu merasa minder. Insya Allah wali kelasnya akan amanah. Kondisi setiap anak tidak akan menjadi cerita untuk anak yang lainnya. Kita sudah komitmen seperti itu. Nanti akan disampaikan program sekolah, target pembelajaran dalam 1 tahun, dan target keagamaan, kemudian sistem penilaian, penilaian sikap, KI 1-2, dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Saya informasikan di sini untuk pengetahuan, ini nanti penilaian yang diikuti anak-anak ada 3 hal, 3 macam. Yang pertama adalah penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk PTS ini tidak diadakan. Oke, jadi tidak ada PTS. Tetapi penerimaan rapor PTS ada. Terus nilainya dari mana? Dari nilai THPH selama tengah semester itu. Jadi akan melaporkan apa adanya, tidak ada ulang lagi. Kemudian untuk KI 1-2 dan KI 4 ini nanti berdasarkan pengamatan dan juga hasil dari monitoring buku Bipres. Berikutnya akan disampaikan nanti SOP kegiatan pembelajaran daring dan luring, dan presensi kehadiran anak-anak dilihat dari rekapitulasi penyelesaian tugas. Makanya dimohon ayah dan bunda apa adanya menyampaikan. Contoh misalkan medianya hanya 1, HP-nya hanya 1, anaknya ada 2 di sekolah ini atau di sekolah lain. Kemudian bagaimana? Sama-sama harus online pagi jam 8. HP-nya cuma 1. Terus gimana ya? Nah, ini komunikasinya kepada guru bahwa anaknya yang sekolah di sini mungkin nanti bisa mengikutinya sore hari atau siang hari setelah adiknya diserahkannya. Yang penting ada komunikasi. Itu intinya. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan persetujuan dari orang tua untuk tatap muka fisik atau school visit. Nanti ada surat tertulis atau pernyataan yang diisi oleh orang tua, sekaligus nanti ada Google Form yang dikirim kepada para orang tua untuk menyampaikan perangkat-perangkat penunjang pembelajaran di rumah dengan kondisi yang sama adanya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Mungkin itu ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program sekolah yang saya sampaikan ini bisa mendapat support dan dukungan positif dari ayah dan bunda semua, mengingat kondisi yang tidak tetap ini dan tetap harus berprestasi. Walaupun nanti kelas 6 tidak ada ujian, buat apa terus kelas 5 ini serius-serius? Sudah kenapa nggak ada ujian? Tapi nilai kelas 6, nilai ujian, nilai ijazah itu dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, penilaian kami apakah akan memenuhi target? Pesan Bapak Menteri, target minimalnya 80%. Memang tidak bisa 100%. Nah, bagaimana memenuhi 80% itu? Ayo, ayah dan bunda, tugas anak-anak dalam rangka akademiknya ini juga dipenuhi. Nanti secara sikap juga kita akan memberikan panduan kepada anak-anak secara baik online maupun offline. Itu yang menjadi program kami saat ini. Mudah-mudahan program ini mendapatkan support dan dukungan dari ayah dan bunda semua sehingga dapat terlaksana, dapat berhasil sesuai dengan yang kita harapkan.
Akhirnya, terima kasih. Semoga Allah meridhai usaha kita bersama dan dengan kebersamaan kita pasti bisa. SBY Ahmad Yani. Luhur budi pekerti. Go grip. Alhamdulillah masih on ya. Ayah dan bunda masih semangat nih? Masih semangat nih? Alhamdulillah kami berhadapan dengan orang tua yang begitu semangat, begitu peduli, begitu luar biasa mendampingi programnya. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, tentunya kita ingin bahwa anak kita sukses, anak kita berhasil. Tapi keberhasilan itu tidak didukung oleh sekolah saja, tetapi harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama sekolah dan orang tua. Maka Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, mari kita ikuti bagaimana program pembelajaran. Maka dalam hal ini akan disampaikan terkait dengan program kegiatan pembelajaran sekaligus kontrak belajar yang akan disampaikan oleh wali kelas 5 dan tentunya nanti akan berkenalan dengan wali kelas yang baru. Kepada Bu Wanda dan Bu Desa Pembangunan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi, mungkin sudah ada yang kenal dengan Bu. Kalau dengan diri saya sepertinya sudah sangat kenal. Kita mulai di Assalamualaikum, selamat datang di kelas 5. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah datang hari ini untuk mengikuti sosialisasi belajar dari SBY Ahmad Yani dan khususnya untuk kelas 5. Untuk informasi yang pertama yaitu susunan tim guru kelas 5 dari wali kelas 5A dan juga sebagai koordinator tim kelas 5 yaitu saya sendiri. Kemudian untuk wali kelas 5B yaitu Bu Yunita. Untuk tim kelas 5 sendiri dibantu oleh Pak Mukibun. Kemudian untuk tim guru mapel, ini adalah tim guru mapel. Untuk guru PAIBP ada Pak Mukibun, guru bahasa Arab ada Pak Mahbub, guru bahasa Jawa ada Pak Syafi'i, guru bahasa Inggris ada Bu Lena, guru PJOK Pak Hasan, dan terakhir guru PIK Bu Gita. Kita masuk ke program semester. Yang pertama yaitu ada jadwal pelajaran. Ini yang kami sampaikan pertama adalah jadwal pelajaran selama studi kelompok. Nah, selama studi kelompok sementara ini nanti setiap hari anak tetap dimonitoring untuk sholat duha, kemudian ada tafsir dan juga pembelajaran umum seperti biasa ya. Untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain ada tematik bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ini juga disesuaikan dengan jam belajar anak-anak. Jika jadwal sesungguhnya, jadwal di kelas ini kan anak ada jam istirahat, mungkin umumnya di tengah atau dulu baru belajar. Nah, ini kita sesuaikan dengan jam belajar anak-anak. Kemudian untuk KKN atau KBM, kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal untuk semua mapel adalah 70. Jadi anak-anak bisa dikatakan tuntas ketika anak mampu meraih nilai di atas minimal 70. Kemudian untuk program kelas sendiri ada yang namanya program Jumat Peduli. Jumat Peduli ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, ini sebagai pengganti kegiatan infak anak-anak di sekolah bisa berupa materi atau non materi. Untuk materi misalnya infak Jumat, sedekah, berbagi makanan. Untuk yang non materi bisa dalam bentuk menolong orang, menjadi orang sakit dan juga lain-lain. Untuk bukti pelaksanaannya bisa dimonitoring dan bisa diisi di buku Binpres yang nanti akan dibagikan secara menyusul. Di buku Binpres nanti ada tabel di paling belakang di halaman 47 ada tabel amal kebaikan. Nah, di situ bisa diisi, nanti bisa dijadikan poin amal apa yang sudah dilakukan. Misal anak-anak
pembuatan makanan, memberikan makanan untuk orang yang berjaga di komplek rumahnya itu bisa, atau memberikan infak, membantu orang kesusahan itu bisa dituliskan di komunitas. Kemudian buku-bukunya dilaporkan setiap awal bulan pada hari. Kemudian untuk kelas 5 masih melanjutkan dari program kelas sebelumnya, yaitu program kelas integritas. Program kelas integritas ini lebih ke aku anak disiplin dan bertanggung jawab. Jadi poin yang ditekankan adalah disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab ini, jika dibayangkanku gimana caranya untuk menilai anak supaya disiplin dan bertanggung jawab, untuk sekarang bisa dilihat dari bagaimana cara dia disiplin dalam belajar, bagaimana dia tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan, bagaimana dia disiplin untuk ketika mengikuti interaktif bersama gurunya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh bapak gurunya. Jadi nanti ada format penilaiannya, ini bisa dimasukkan, ini juga bisa dimasukkan dalam nilai sikap di KS 1 dan KS 2, nilai sikap dan nilai sosialnya. Itu untuk skornya dari 1 sampai 4 capaiannya. Kemudian untuk program kegiatan selama 1 semester akan dibagikan dan sudah mencakup dari keseluruhan mapel serta kegiatan non akademis dan kegiatan akademis di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Daring ini adalah online, luring ini atau luar jaringan ini adalah offline. Kemudian hari efektif dimulai tanggal 20 Juli, jadi nanti anak-anak akan mulai pembelajaran, akan mulai belajar bersama Bapak Ibu Guru pada hari Senin tanggal 20 Juli dan jadwalnya akan diberikan sebelum tanggal 20 Juli. Kemudian tadi sudah disampaikan untuk penilaian sikap dalam rangka melanjutkan kelas model. Nah, di sini ada penilaian kawan-kawan untuk KI 3 akan diadakan dengan sistem nilai harian. Kemudian penilaian harian itu evaluasi. Kemudian ada PAS atau PAP. PAS itu penilaian akhir semester dan PAP adalah penilaian akhir tahun. Untuk PTS tidak dilaksanakan, tetapi tetap ada rapor PTS. Jadi rapor PTS nanti disampaikan pada tengah-tengah semester dan itu hasilnya diambil dari hasil anak-anak belajar, pembelajaran sehari-hari dalam tengah semester tersebut. Jadi tidak ada ulangan untuk menghindari adanya ulangan yang beruntung. Untuk target pembelajaran kelas 5 sendiri, ini adalah target pembelajaran kelas 5 selama 1 tahun. Nanti juga akan diterima oleh ayah bunda. Saya berikan contohnya pada pelajaran matematika di poin 4. Untuk kelas 5, di kelas 4 anak-anak harus sudah bisa mempelajari tentang pecahan, kecepatan dan degree, skala dan pengukuran, bangun ruang, dan pengumpulan serta pengolahan data. Kalau dibayangkan, aduh ini susah kayaknya, enggak, insya Allah tidak susah. Memang karena semakin naik level, maka anak akan diberikan hal yang lebih menantang. Jadi dalam pembelajaran ini nanti akan diberikan seperti latihan soal atau cara memecahkan masalah seperti itu, masalah-masalah menggunakan kecepatan dan degree seperti itu. Kemudian untuk IPA-nya memahami proses dan bagian alat gerak, organ pernapasan, organ pencernaan dan proses peredaran darah, mengenal ekosistem perpindahan dan pengaruh kalor, siklus air, zat tunggal dan zat campuran. Ini ada satu tahun dari belajar sedikit. Aduh, banyak sekali materinya. Insya Allah ini akan diselesaikan anak-anak dalam 1 tahun seperti itu. Untuk yang lainnya sih bisa Bunda cermati dengan yang akan diberikan ketika nanti sudah selesai seperti itu. Lanjutkan dulu.
keagamaan. Target keagamaan di sini, anak-anak ditargetkan supaya gemar membaca Al-Quran dengan benar dan labil, tuntas boleh, mampu menulis huruf Arab secara lancar dan benar, mampu menghafal Al-Quran surat Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, dan Al-Muzammil. Ini ada di juz 29. Mampu menghafal dan membiasakan doa bercermin, doa mendoakan orang sakit, doa taubat, doa sesudah berwudu, dan sayyidul istighfar. Mampu menghafal hadis. Sholat adalah tiang agama, berbakti kepada kedua orang tua, biar bekerja dan beribadah, berkata bijak atau bodoh. Mampu berwudu dengan benar atau letih. Sadar sholat tepat waktu dan berjamaah. Membiasakan menutup aurat, berbusana sesuai syar'i. Sopan dan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku, serta mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab secara sederhana. Ini adalah target keagamaan selama 1 tahun. 1 tahun di kelas ini. Selanjutnya, sistem pembelajaran akan disampaikan oleh guru. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan. Di sini ada sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas 5. Yang pertama adalah pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pembelajaran daring di sini yang dimaksudkan adalah bertatap muka. Jadi setiap bertatap muka, Anda harus mengenakan seragam lengkap sesuai dengan harinya pada saat itu. Yang kedua, pemberian bahan ajar seperti materi dan tugas akan diberikan setiap hari Jumat. Jadi dalam 1 minggu itu nanti diberikan pada hari Jumat. Yang tiga, pengumpulan tugas disesuaikan dengan jadwal yang telah diberikan, maksimal pukul 21. Apabila berhalangan, mohon konfirmasi ke guru pengampu. Kenapa harus konfirmasi? Karena ini nanti mempengaruhi di penilaian yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Anda. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada aplikasi yang harus dimiliki. Yang pertama WhatsApp, yang kedua Zoom Meeting, Office di HP seperti WBS, dan yang terakhir adalah Puisi. Ini aplikasi yang sementara harus dimiliki. Kemudian untuk persiapan belajar daring, nanti ayah bunda akan dikirimkan link untuk mengisi angket persiapan pembelajaran selama pandemi. Mohon diisi sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Jadi kalau memang setuju untuk bertatap muka, ya monggo. Kalau tidak ya nggak apa-apa, seperti itu. Nanti kita melayaninya juga sesuai dengan yang diisikan di angket ini. Selanjutnya adalah SOP pembelajaran daring. Yang pertama, mempunyai aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran yang sudah disepakati. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal pada saat pembelajaran melalui video call, Zoom Meeting, atau saat pengambilan video pada pembuatan tugas. Yang ketiga, jadwal seragam mengacu pada buku Bifrek. Yang keempat, membuka aplikasi belajar yang dijadwalkan saat itu. Berdoa sebelum belajar, melaksanakan kegiatan daring dengan sungguh-sungguh. Berbicara dengan sopan dan baik, mengangkat tangan jika bertanya dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran tetap diakhiri dengan doa dan salam. Kemudian pembelajaran luring. Di sini ada sistem cluster. Direncanakan menggunakan sistem cluster, diikuti siswa per level, bukan per kelas. Jadi nanti kami sudah menyiapkan beberapa kelompok, ada 9 kelompok di kelas 5. Kalau memang menyetujui pembelajaran cluster, sudah kami bagi. Ada 9 kelompok, di situ terdiri dari 5 sampai 6 anak. Gitu. Nanti saya baginya itu per kelurahan. Itu siswa kelas 5 berjumlah 46 siswa. Pendataan alamat siswa kelas 5 seluruhnya. Tapi kemarin saya menemukan ada sekitar 3 anak yang alamatnya itu masih alamat asal. Ada yang Balikpapan. Jadi nanti mungkin saya japri untuk mengirimkan alamat yang domisili
Kemudian kelompok klaster akan dibagi sesuai dengan alamat terdekat siswa. Proses KBM akan diadakan di salah satu rumah siswa dalam satu kelompok tersebut sesuai dengan kesepakatan orang tua dan memperhatikan protokol kesehatan. Durasinya seperti yang disampaikan oleh Bunda Rahma, yaitu durasi 2 jam. Kemudian SOP pembelajaran luring atau klaster. Yang pertama, rumah atau tempat klaster harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Yang kedua, untuk peserta mematuhi protokol kesehatan nanti akan dibagikan flash. Jadi masing-masing mendapatkan itu dan tidak ada biar tidak berebut, tidak ada saling mencoba bersama teman gitu. Terus yang ketiga, jika dalam pengecekan suhu tubuh siswa didapat suhu di atas 37 derajat, maka siswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar di rumah teman. Yang keempat, datang tepat waktu sesuai jadwal kelompok. Kemudian memakai busana muslim bebas dan bersepatu, bukan jeans. Keenam, mematuhi aturan dan perintah guru yang begitu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 8, membawa ATK mandiri, tidak diperkenankan meminjam alat tulis kepada guru atau teman. Membawa bekal makanan dan minuman sendiri, tidak diperkenankan untuk meminta bekal makanan dan minuman teman. Tidak diperkenankan bermain di area sekolah selama istirahat dan sepulang rumah. Dijemput tepat waktu sesuai jadwal sekolah siswa. Siswa tetap mengerjakan tugas daring pada jadwal yang sama. Tidak ada jadwal pengganti bagi siswa yang berhalangan hadir. Jadi misalnya anak itu jadwalnya sekarang school visit, tapi ternyata sakit. Dan di situ tidak ada jadwal pengganti bagi anak tersebut. Kemudian pembelajaran dari di sekolah dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Dilaksanakan 1 hari 1 kelompok. 1 hari 2 kelompok. Satu kelas terdiri dari 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Kegiatan di sekolah dilaksanakan selama 2 jam dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Ini yang school visit ya. Kemudian proses KBM kelas 5 semester 1. Ada hari efektif pembelajaran. Jadi selama 1 semester nanti ada 93 hari dan berakhir pada bulan Desember 2020. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang sudah dibagikan. Nanti akan ayah juga terima. Tidak ada PTS, jadi penilaian akan dimaksimalkan saat pembelajaran harian. Tetap ada rapor PTS yang akan dibagikan pertengahan Oktober. PAS dilaksanakan akhir bulan November sampai awal Desember. Ini ada buku Bipres yang nantinya akan diisi Ananda. Buku Bipres nanti diisi setelah diterima, sementara belum ada. Jadi setelah nanti diterima, nah di situ baru mulai diisi. Nanti buku Bipres ini dilaporkan 1 bulan sekali pada hari Jumat. Seperti itu. Dan ini yang terakhir adalah alat tulis yang dibutuhkan. Ada buku pelajaran tematik bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAIBB, buku kotak matematika, buku gambar, alat tulis, dan buku diberi kampus dan diberi identitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wada dan Bu Lina yang telah menyampaikan